Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sakti Surya Adira. Perkenalkan, nama saya Siti Syifa Alawiyah. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Perkenalkan, saya Roberto Alawiyah. Perkenalkan, saya Erwin Hafiz Fahri. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di podcast kita. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi penting banget loh, yaitu soal revitalisasi dan internalisasi nilai Pancasila bagi generasi muda. Topik ini yang sering terdengar serius, tapi sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau menurut aku, relevan banget. Cuma masalahnya, Pancasila sering cuma jadi hafalan. Banyak anak muda tahu bunyinya, tapi nggak benar-benar ngerti maknanya. Setuju. Di media sosial misalnya, kita sering lihat perdebatan kasar, saling menghina, padahal kalau nilai Pancasila diterapkan, harusnya ada sikap saling menghargai dan toleransi. Aku juga ngerasa Pancasila kadang dianggap kuno. Padahal justru di era digital yang serba bebas ini, Pancasila bisa jadi pegangan biar kita nggak kebablasan. Nah, masuk ke kata revitalisasi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan revitalisasi nilai Pancasila itu? Revitalisasi itu artinya menghidupkan kembali. Artinya Pancasila tidak hanya menjadi simbol negara, tapi benar-benar diterapkan dalam perilaku, keputusan, dan cara berpikir kita sebagai generasi muda. Contohnya sederhana, nilai keadilan sosial bisa diterapkan lewat sikap anti-bully, peduli sama teman yang kesulitan atau ikut kegiatan sosial. Dan yang penting, revitalisasi itu harus menyesuaikan zaman. Pendekatannya jangan kaku, tapi lewat media yang disukai anak muda, kayak konten digital, podcast, video pendek, atau diskusi santai. Kalau revitalisasi itu menghidupkan kembali, lalu internalisasi itu apa? Internalisasi itu proses menanamkan nilai sampai jadi bagian dari diri kita. Jadi bukan karena disuruh, tapi karena sadar dan mau menjalankan. Misalnya nilai persatuan, bukan cuma slogan, tapi benar-benar diwujudkan dengan menghargai perbedaan suku, agama, pendapat, bahkan selera. Kalau internalisasi berhasil, kita bakal otomatis bersikap sesuai nilai Pancasila tanpa harus mikir, ini sila keberapa ya? Menurut kalian, apa tantangan terbesar dalam menanamkan nilai Pancasila ke generasi muda? Pengaruh globalisasi dan media sosial, banyak nilai luar yang masuk tanpa filter dan kadang bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, kurangnya contoh nyata. Anak muda lebih mudah meniru tindakan daripada mendengarkan ceramah. Solusinya menurut aku dimulai dari lingkungan terdekat, keluarga, sekolah, dan komunitas. Kalau lingkungan memberi contoh baik, nilai Pancasila lebih mudah tertanam. Dari obrolan kita hari ini, bisa dapat disimpulkan kalau Pancasila itu masih sangat relevan bagi generasi muda. Tantangannya bukan hanya di nilainya, tapi di cara kita menghidupkan dan menanamkannya. Generasi muda punya peran besar untuk menjaga Pancasila tetap hidup, mulai dari hal kecil, dari diri sendiri, dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena Pancasila bukan cuma warisan, tapi pedoman hidup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga obrolan kita bisa jadi pengingat bahwa Pancasila itu bukan sekedar teks, tapi nilai yang harus kita jalani bersama. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sekian podcast yang dapat kami sampaikan, lebih dan